Saya ke Pak Amin. Pak Amin, betulkah kemudian yang ditemukan selama ini bahwa comorbid, kita tahu bahwa itu adalah penyebab kematian dari penderita corona, namun banyak tidak ditemukan pada, mohon maaf, banyak tidak terdeteksi pada warga Indonesia? Mungkin saja pendataan kita tidak terlalu lengkap atau Dan itu yang orang yang menyebabkan kemudian angka kematiannya tinggi. saya tidak dapat menyimpulkan secara langsung bahwa itu artinya pencatatan yang tidak lengkap itu kemudian menjadi penyebab kematian, tetapi saya yakin tim dokter yang merawat akan segera melihat apakah dia punya riwayat atau tidak, tapi begitu pasiennya dalam penanganannya di rumah sakit tentu semua keadaan si pasien akan diamati termasuk penelusuran sejarah penyakitnya sebelumnya. Ya, tetapi kalau kita lihat juga bahwa di Indonesia ada perbedaan dengan di Cina misalnya, di mana usia mereka yang terkena infeksi dalam keadaan menengah sampai berat itu tidak hanya mereka yang usianya lanjut, artinya yang banyak komorbidnya, banyak juga usia-usia muda yang tidak ada riwayat komorbid, Oke, kemudian terserang dan meninggal oke. Itu di Tiongkok, Pak ya? di Indonesia. Oh, di Indonesia, oke. Artinya apa itu, Pak? Artinya komorbid memang menentukan, tapi kita tidak boleh lengah bahwa orang-orang yang Muda, dianggap sehat, kuat? ya, yang muda, terus kemudian kita melonggarkan pengawasan misalnya atau menempatkan dia Iya, tidak dalam prioritas misalnya. betul. Tapi bukankah persentasenya kecil, Pak Amin? Tidak, di rumah sakit kita menerapkan artinya menangani pasien itu harus sama, ya. Jadi tidak boleh membedakan satu pasien dengan pasien lainnya, apapun itu umurnya, apapun itu Betul. kondisinya. Bukan, maksud saya begini, apakah tingkat, kan tadi Bapak katakan bahwa yang muda juga tidak terlepas dari muda tanpa komorbid, tanpa penyakit penyerta, tapi kemudian tingkat fatalitasnya tinggi. Bukankah ada kasus seperti itu, tapi persentasenya rendah? Oh betul, persentasenya lebih rendah daripada yang usia di atas 60-70 misalnya, yang Ya, ya. dengan komorbid. Itu pasti lebih rendah, tetapi angka di Indonesia untuk usia-usia yang relatif muda itu cukup tinggi. Ya, jadi sekali lagi message-nya adalah kita tidak boleh Baik. lengah dengan mereka-mereka yang pada usia muda. Baik, Prof Nidom, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita ini bicara soal ke depan. Kita tidak tahu kapan akan selesai sekali lagi, tapi kita kemudian melihat bahwa angka ini tinggi tidak hanya di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan? Sementara mungkin seperti yang disampaikan oleh WHO, orang sudah mulai bosan untuk kemudian 2 bulan, 3 bulan kemarin di rumah, tapi kemudian keluar. Meskipun kadang-kadang banyak juga yang tidak mempedulikan protokol kesehatan. Ya, jadi saya melihat ada perlu perbaikan-perbaikan, artinya bahwa protokol kesehatan sudah disampaikan oleh pemerintah dan itu memang wajib ditaati oleh semua penduduk di Indonesia. Ya. Ada persoalan mendasar bahwa COVID ini membuka sesuatu yang sebetulnya selama ini tidak terlihat, yaitu pendataan kesehatan masyarakat di Indonesia itu tidak rapi. Di mana masing-masing di rumah sakit mempunyai data sendiri-sendiri. Sementara kasus COVID ini kan mengenalnya cuma pada rumah sakit rujukan, sehingga seseorang yang positif dikirim ke sana, sehingga tanpa ada data komorbid itu yang bagaimana selama ini, otomatis itu menyita waktu para dokter yang ada di rumah sakit rujukan, yang seharusnya dia bisa konsentrasi kepada penanganan COVID itu saja, tapi sekarang malah ditambahi melacak penyakit-penyakit komorbid. Yang kedua, saya melihat yaitu tadi yang kedua dari hasil laboratorium, pengujian laboratorium. Kalau hasil pengujian laboratorium yang melalui real time PCR itu disertakan nomor CT-nya, cycle threshold-nya, maka itu sangat memudahkan bagi dokter yang ada di klinik untuk mengetahui pada saat itu virusnya masih tinggi atau sudah rendah.
Sehingga penentuan berikutnya maka masa isolasi bisa diperpendek. Baik, baik. Kalau memang itu masih rendah, tapi kalau sudah tinggi, maka di jarak di isolasi itu Saya paham. Ini dijauhkan terkait karena dengan dia penularannya. iya, rekam medis atau medical record yang kemudian masih lemah di Indonesia dan ini merupakan semacam cambuk. Ini harus segera diperbaiki karena ini tidak hanya harus dimiliki oleh satu rumah sakit, dua rumah sakit, tapi harus juga dimiliki oleh negara misalnya atau berupa kartu dan lain sebagainya nanti dipikirkan untuk kemudian ketika ada suatu hal yang mendesak darurat sehingga orang tersebut bisa ditangani dengan secara tepat. Begitu Prof. Nidom ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Profesor Hairul Anwar Nidom, Guru Besar Biologi Molekular Universitas Erlangga di Surabaya, Jawa Timur, dan juga Amin Subandrio, anggota Dewan Pakar Medis Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Republik Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Malam.